Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, dalam masa biasa yang ke-12. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kami sumber belas kasih. Engkau tidak menghendaki siapapun tewas, tetapi agar semua dapat menikmati kedamaian. Kami mohon, semoga kami Kau jadikan pewarta kabar gembira itu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seseorang dinilai baik bukan dari kata-katanya yang terangkai indah dalam memanjakan telinga, melainkan dari perbuatan-perbuatannya. Kita akan melihat apakah yang ia lakukan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang ia katakan. Kita bisa melihat apakah yang ia katakan sungguh sesuai dengan kenyataan yang ia buat. Dan kita juga bisa melihat apakah yang ia lakukan itu sungguh-sungguh dengan niat yang tulus, tidak untuk sekedar mendapat pujian dan apalagi menyesatkan dan merugikan orang lain, tetapi melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi dirinya sendiri maupun
terutama orang-orang di sekitarnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang dipendengarkan oleh gereja pada hari ini, masih bagian dari khotbah di bukit, Yesus mengingatkan agar kita waspada akan bahaya nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu, kata Yesus, menyamar menjadi domba, tetapi sebenarnya mereka itu serigala yang buas. Berbeda dengan nabi sejati, nabi palsu tidak mengungkapkan rencana dan kehendak Allah. Mereka menubuatkan apa yang menjadi keinginan manusiawi, sehingga apa yang dinubuatkan itu tidak mendapat jaminan kepastian. Dalam hidup kita sehari-hari, kita barangkali sering berlaku seperti nabi-nabi palsu dalam bentuk contoh hidup yang tidak baik bagi anak-anak kita di rumah, bagi bawahan kita di tempat kerja, bagi anak-anak kita di sekolah kalau kita adalah seorang guru, bagi umat yang dilayani apabila sebagai seorang pastor paroki, dan lain-lain. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk menjadi seorang nabi bagi sesama kita dalam bentuk laku baik kita sehari-hari dimanapun kita berada. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, nabi-nabi palsu yang perlu diwaspadai sebagaimana dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini, bisa jadi adalah kita sendiri. Siapapun kita dapat menjadi nabi palsu apabila kita dalam menjalani kehidupan kita tidak sungguh-sungguh menyandarkan diri kepada kehendak manusia, kepada kehendak Allah. Tetapi yang kita cari dan yang menjadi sandaran kita adalah kehendak dari dunia atau manusia. Banyak orang mendiamkan kejahatan yang terjadi dalam kehidupan bersama hanya demi untuk mencari keamanan diri sendiri. Banyak orang bahkan mungkin terlibat dalam menyebarkan berita-berita fitnah, berita-berita palsu demi untuk mencari popularitas supaya disanjung, dipuji oleh orang. Banyak orang berkedok di balik perjuangan kemanusiaan, tapi yang mereka cari adalah kehormatan diri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, siapapun kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, entah apapun tugas kita, sebagai bapak ibu rumah tangga, sebagai petani, nelayan, pejabat negara, pejabat politik, apapun tugas dan panggilan kita, termasuk kami yang menyatakan hidup sebagai seorang hamba Tuhan, kita diajak untuk sungguh-sungguh dalam seluruh kehidupan kita untuk selalu menjadi nabi sejati, yaitu selalu mencari kehendak Allah, dan yang kita wartakan lewat tugas dan panggilan kita masing-masing adalah kehendak Allah itu sendiri. Kalau kita selalu mewartakan atau mencari kehendak Allah, memang ada kemungkinan, bahkan pasti itulah yang akan terjadi, bahwa kita akan dibenci oleh sesama kita, oleh dunia, karena kita dianggap tidak peka dengan situasi yang ada.
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Mencari kehendak Allah dalam seluruh kehidupan kita memang membutuhkan pengorbanan, apalagi dalam situasi di zaman sekarang yang serba tidak pasti. Maka marilah para saudara dan saudari yang terkasih, apapun risiko yang harus kita tanggung, kita harus tetap tegak lurus, pantang mundur untuk selalu mencari kehendak Allah dalam seluruh kehidupan kita. Meskipun untuk itu ada kemungkinan kita dibenci oleh dunia, kita disingkirkan, bahkan mungkin kehilangan kesempatan untuk memperoleh posisi penting. Tetapi apalah arti semuanya itu? Karena semuanya itu hanyalah sia-sia yang dicari oleh orang-orang duniawi ini. Sebagai orang-orang beriman, kita mencari kehidupan kekal, dan kehidupan kekal itu hanya mampu diberikan oleh Allah itu sendiri. Maju terus sebagai murid Yesus di zaman sekarang, pantang mundur untuk selalu mewartakan dan mencari kehendak Allah dalam seluruh kehidupan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.